Indonesia sedang menghadapi kenyataan baru yang perlahan tapi pasti akan mengubah wajah masyarakat kita. Negara ini tengah menuju fase masyarakat menua atau aging society, di mana jumlah penduduk lanjut usia bertambah jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2045, hampir 1 dari 5 orang Indonesia, tepatnya 19,9% dari total populasi akan berusia di atas 60 tahun. Ini bukan sekedar angka, ini adalah perubahan besar yang menyangkut hidup jutaan orang, termasuk orang tua kita, tetangga kita, dan suatu hari nanti kita sendiri. Tapi kenyataan di lapangan jauh dari ideal. Banyak lansia masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Akses terhadap layanan kesehatan seringkali sulit, dan tak sedikit yang menjalani hari-hari mereka dalam kesepian, tanpa pendamping, tanpa dukungan sosial yang memadai. Meski begitu, mereka tidak menyerah. Mereka tetap menjalani hari dengan harapan, dengan cara mereka sendiri. Pemerintah sudah memulai berbagai langkah. Di Jakarta, ada program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang memberikan bantuan tunai rutin untuk lansia yang miskin. Ada Posyandu Lansia, layanan kunjungan rumah, dan pelatihan untuk menjadikan lansia tetap aktif dan mandiri. Bahkan dibangun rumah ramah lansia, tempat untuk beraktivitas, bergaul, dan tetap berkegiatan. Film ini mengajak kita melihat lebih dekat, mendengar langsung cerita-cerita mereka, bukan untuk mengasihani, tapi untuk memahami. Bahwa menjadi tua bukan akhir dari segalanya, dan bahwa merawat martabat di usia senja adalah tanggung jawab kita bersama negara, keluarga, masyarakat, dan generasi muda. Nama Abdul Malik Nurbawafi, umur 73 tahun, lahir tahun 1953, pekerjaan parkir di toko buku Abang Adik Pondok Labu. Saya asli dari Pandeglang, Banten. Di sini tinggal di Pondok Labu dari tahun 1978, jualan daging dulunya, tapi sekarang pegang parkir. Saya tinggal bersama anak dan istri di daerah Pangkalan Jati, Cinere. Anak bapak semuanya 7. Ya, tapi yang tinggal satu rumah cuman 5 lah. 5 anak, 3 anak, saya sama istri. Yang lain di luar, sudah di luar. Saya jualan daging dari tahun 77 di pasar Blok M, terus pindah ke pasar Metik. Terakhir tahun 78 saya pindah di pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan. Ya kurang lebih 10 tahun lah, karena faktor atau usia udah nggak mampu lagi lah, misalnya melayani konsumen, terpaksa di keadaan nganggur. Ada RT di sini, almarhum RT di sini menawarkan jasa suruh pegang parkiran di toko buku ini. Iya, jadi kalau tinggal di rumah rasanya sumpek lah, cari alternatif, cari pekerjaan yang lain yang ringan semampu kekuatan bapak gitu sendiri, tenaga bapak gitu. Saya jaga dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, nyambung lagi sore jam 6 sampai tutup jam 8 kurang seperempat. Cuman kalau hari Sabtu saya jaga dari jam 3 sore sampai tutup. Ya kadang-kadang kalau hari Sabtu nyuruh orang lain gitu. Yang penting dia
setorannya tanggung jawab gitu, sesuai tarif gitu. Karena saya sendiri di sini istilahnya bukan itu, jadi saya juga kuli gitu. Kalau dikatakan kuli mah kuli gitu ya. Jadi saya tetap setor sehari, saya tetap parkir itu ke orang yang dulu megang parkir di sini gitu. Jadi bapak itu nggak mau itu jasa orang gitu ya. Kalau menurut dari almarhum RT mah lu nggak usah setor. Saya bilang nggak usah begitu, saya tuh kerja ya kan, saya nggak mau bikin pendaringan orang. Saya tetap ketentuannya berapa saya laksanain gitu. Yang penting memang normal parkirannya. Lain halnya kalau nggak normal, misalnya hujan gitu ya, kita dapat sekian, kita bagi dua atau sepertiga untuk saya, seperempat untuk dia gitu. Jadi dia pun nggak nuntut harus sekian, nggak. Jadi tergantung saya ngasihnya setor tuh misalnya 10.000 ke 15.000, tergantung saya. Dia pun nggak nuntut gitu. Ya tergantung rame dan enggaknya gitu. Ya alhamdulillah cukup adalah untuk saya gitu. Untuk saya dan tanggung jawab saya ke yang pegang parkir itu ada, alhamdulillah. Kita nggak nyepelein masalah itu gitu. Tetap kita tanggung jawab apa ketentuan apa rame dan enggaknya gitu. Kalau lagi rame ya dapat 90 atau 100. Kalau lagi sepi ya paling 60-70 gitu. Memang dulu di sini sebenarnya sebelum babe kan hanya iseng nongkrong gitu. Ditanya sama RT, kata RT, "Lek, lu nganggur, lu nggak jualan?" "Enggak, udah lama gue." "Terus kerjaan apa?" "Ya paling di rumah, paling nongkrong gitu." "Udah, lu pegang parkir, nggak usah setor." "Nggak bisa, Teh. Itu zaman dulu, nggak ada istilah sekarang. Zaman yang sekarang juga nggak ada lain." Jadi itu saling mengerti lah antara yang megang parkir dengan yang parkir, gitu aja. Nah, lu urusan lu teh sama warga, bukan sama lokal wilayah. Cuman lu tidak wilayah kan, cuman urusan wilayah lu nggak usah campur. Tapi kalau urusan warga lu itu terserah lu gitu. Jadi komit antara saya dengan yang pegang parkir jangan diganggu juga gitu, jangan ikut-ikuti. Oke lah dia. Cukup untuk kehidupan di rumah aja lah, mencukupi istilah kasarnya uang dapur lah. Uang dapur itu cuman itu aja. Jadi untuk menumpuk kekayaan udah nggak mungkin istilahnya. Hanya istilah kasarnya hanya kebeli beras 2 liter lah, gitu aja. Masalah kesulitan nggak ada kesulitan kalau di sini. Cuman ya begitulah, namanya jadi orang lapangan gitu. Ada kadang-kadang orang so jagoan gitu, mau ngerebut parkiran lah, mau ngegerecokin parkiran lah, itu istilahnya itu. Makanya kata babe, gak usah itu, nggak ada zamannya sekarang mah. Lu jadi preman gak usah gitu. Yang penting lu minta kerjaan udah gitu. Banyak di sini udah problem banyak gitu sama anak-anak yang lain. Ya, pernah babe nerima dari bansos, cuman diblokir, nggak tahu lah masalahnya gitu. Jadi masalah bantuan sosial itu sebenarnya ya melajarin orang males lah gitu. Ya kalau kita kebagian nggak jadi masalah. Kalau kadang-kadang kan pilih kasih, ada yang kerabatnya gini ini baru dapat. Kalau yang lain banyak yang ngeluh masalah bansos itu. Jadi nggak semena sebenarnya bansos sosial itu ke yang berhak gitu. Ya kalau dikatakan kurang tepat memang kurang tepat gitu. Jadi kadang-kadang hanya kroninya dia istilahnya kerabat RT atau ini. Jadi nggak sebenarnya gitu. Nggak tepat sasaran lah. Kalau tepat sasaran istilahnya bagus bantuan gitu. Kalau harapan dari babe itu, dari saya sendiri gitu, ya nggak usah ada bansos lah, yang penting
harga ditabilkan, dimurahkan gitu. Jadi percuma bantuan sosial itu hanya nyuruh orang males gitu. Mengharapkan itu tanpa hasil kerja keras. Model babe kan istilahnya udah tua gini kan, mau kerja keras. Kenapa tidak mengharapkan yang lain-lain gitu. Masalah anak sekolah aja udah KJP-nya udah diblokir kan udah. Tapi udah tanggung jawab lah namanya orang tua. Dengan kerjaan gini syukur alhamdulillah. Yang penting saya dikasih sehat. Harapan Bapak kepada ke mahasiswa pergunakan ilmu setelah lulus dengan yang sebenar-benarnya, jaga sopan santun, tata krama di antara yang lain. Jangan merasa saya punya ilmu, saya lulusan ini gitu. Jadi istilahnya adiguna gitu. Jadi gua tuh paling ini di antara yang lain gitu. Itu kan semua yang ngatur adalah yang maha kuasa kan gitu. Masalah istilahnya kita kerja, yang penting kita jujur, kita amanah, itulah harapan Babe ke yang penerus-penerus Babe semua gitu. Ya khususnya ke mahasiswa lah gitu. Jangan semena-mena karena gua kuliah gitu. Padahal udah itu kan dibiayain sama orang tua kan, bukan biaya sendiri ya. Gitu, bukan gitu. Jadi pemberian dari orang tua itulah yang dipergunakan gitu. Yang penting doa dari orang tua jangan sampai disalahgunakan gitu aja gitu. Harapan Bapak itu. Nama saya Muina, umurnya 65. Terus kegiatan saya cuman jualan di sini. Kalau udah jualan pulang. Ya saya mah sedapatnya berapa aja, enggak ngeluh. Penting saya usaha. Keadaan saya kakinya begini, nggak bisa jalan, sakit. Kemarin kan ada suami, sekarang udah nggak ada suami. Ya saya bisanya punya anak. Kemarin udah ini meninggal, cowok. Anak kemarin 2. Udah laki-lakinya nggak ada, udah meninggal si kecil ya mah. Satu meninggal ya. Kalau yang ini mah udah, dia juga udah punya anak, 1 umur 33 meninggal. Saya sekarang pasar kemana ya sendiri deh. Saya mikirnya udah takdir saya begini. Di belakang bawah deket Empang, Pondok Labu 1. Saya mah orang Kuningan deh. Iya, bukan orang sini, merantau dari tahun 78 deh. Iya, umur 14 tahun saya ke Jakarta. Kadang jam 9 deh sore, kadang udah kakinya nggak kuat ya jam 8 udah pulang saya mah. Udah lama dari tahun 78 ini masih kebon. Ini kan dibeli sama orang Jepara. Terus saya nyapu gini. Udah di sini aja gitu. Saya kasih tempat dia. Terus dikasih di situ belakang sama orang kontrak. Udah di depan aja cek. Ntar saya bikinin. Kayak bos gini tuh. Saya mah gimana ininya? Dibikinin apa aja saya mau gitu. Ya kalau nggak bawa ginian saya nggak bisa jalan. Biasanya sama jual bakwan ke apa, jual lontong. Sekarang nggak bisa, diri aja saya sakit, nggak terapi sekarang. Soalnya saya jalannya sakit, keduanya lama. Kalau jalannya dari sono ntar pindah begitu selangkah berhenti lagi. Kan sebulan udah 3 juta, belum saya makannya dari mana. Bilang, sekarang juga pada ditanyain, kenapa Bu Muina nggak terapi? Enggak, saya nggak ada ongkosnya. Kalau jualan kadang-kadang dapat duit, kadang enggak kan dek. Kalau jual ginian mah nggak kayak jual gado-gado deh. Kalau jual gado-gado mah nih untung segini.
habis nggak habis punya untung segini. Kalau jual ginian mah nggak bisa, ada yang nggak bisa dapat untung. Emang dapat duit cuma 30, untungnya berapa itu deh? Nggak cukup deh kalau isi buat bertina apa beli apa. Terus ibu pernah dapat bantuan nggak sih? Enggak. Nah, saya ngomong dulu sama RT. Saya mah kalau giliran sembako nggak dikasih, giliran vaksin dikasih. Minta saya sehat, nggak minta apa-apa. Ya, biarpun saya kan biasanya makan sama tahu, sama garam. Penting saya judulnya sehat deh. Mau makan apa aja saya enak, mau kemana-mana enak gitu deh. Nggak pikiran ngeluh. Kalau saya ngeluh, siapa yang mau ngasih? RT aja nggak ngasih. Itu saya made. Namanya Sunarsi, umur 57, kelahiran 68 sih sebenarnya, tapi di KTP 69. Pekerjaannya ibu rumah tangga, jualan. Jualan apa tuh? Jualan nasi uduk sama lontong sayur. Tinggal di luar dulu, tadinya ngontrak lah ya. Ini sini kan tinggal rumah suami. Dari tahun 93. Tahun 93. Bude menikah 94. Tinggal di sini terus, nggak kemana-mana udah. Di veteran. Veteran? Untuk lagu. Veteran, Duren 3. Oh, beda. Sama anak. Sama anak. 2. Mas Gilang sama Mas Gebi. Dari tahun berapa ya Mas Gilang umur kelas 3 SD. 2000-an dah. Ya namanya orang berdagang ya, itu ya ada pasang surutnya. Kadang kalau lagi laris ya laris, kalau lagi surut ya surut, nggak ada ya gitu dah. Semua rata, kalau orang dagang itu di mana-mana pun sama, nggak mungkin nggak, pasti ada pasang surutnya. Kalau bangun biasanya dulu tuh Bude bangunnya masih awal jualan itu jam 2 udah bangun. Jadi pagi-pagi 5:30 itu Bude udah keluar. Nah sekarang udah tua, jam 4 baru bangun. Jam 4 udah bangun, dah 7:30 baru buka. Kalau Bude kan kejualannya anteng dari zaman dulu sampai sekarang jualan aja. Kalau mereka kan jualannya cuma sebentar, ntar liburnya 2 minggu, 3 minggu gitu ya kan. Tapi kalau emang nggak ada liburnya seminggu sekali. Kira-kira ya kadang-kadang 500. Kadang kalau Minggu sama Sabtu itu bisa 1,5 ke 2 juta bisa. Tapi kalau hari biasa di bawah 1 juta dah, nggak bisa sampai 1 juta gitu. Tergantung ramai. Iya betul. Jadi kalau Sabtu Minggu hari libur, apalagi kemarin itu ya Kopet itu malah Bude laris itu. Kalau Kopet maju dagangnya. Jadi kalau dagang buka jam 8, jam 10 udah tutup. Jadi orang jajan itu untuk ojol, untuk orang-orang mau bagi gitu. Jadi malah lebih enak, lebih mudah itu sebenarnya Kopet gitu. Nah kalau hari biasa begini, masak 3 liter aja jam 12 belum habis. Pasang surutnya di situ orang dagang itu. Jadi enggak, orang dagang itu kelihatannya aja yang beli banyak, belum tentu semuanya mah habis gitu. Emang ada pasang surutnya. Insya Allah sih kalau model aja balik, cuman kalau untung juga mungkin ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ya mesti harus cukup nak, karena apa ya, kita ini cukup nggak cukup ya harus ada pendapatan dari itu, emang nggak ada tambahannya. Berarti emang harus diatur. Harus diatur. Dulu sekali itu pernah tahun 2019 ya Mas.
2019 itu dapat 30. Tapi karena yang lola-lola ibu-ibu, bapak-bapak gitu, jadi ya sulitlah kalau yang lola orang banyak. Kadang-kadang ya gimana ya, kalau buat ngisi warung, warungnya nggak ada keisi. Cuman dapat kayak showcase, kayak apa itu namanya, bupet, buat ngerenov warung gitu aja, isinya nggak ada. Isinya kan cuman dijatah tuh cuman 700. Jadi dapat apa kalau 700 ya kan? Dikelola ibu-ibu 10 kelompok gitu. Kelompoknya ibu-ibu, kadang-kadang ada yang ngambil, yang beli, enggak yang bayar, gimana? Orang banyak kan kalau yang ngelola begitu. Pengen sih kita yang maju, kalau kita dapat modal dari luar sana ya. Siapa yang mau ngasih modal itu? Enggak apa-apa, maksudnya mau juga kita pengen buka ya. Supaya warung itu penuh, biar ada gitu maksudnya. Kalau mereka ngasih kita modal, insya Allah kita kelola dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa terus maju terus bisa melewati apapun yang kamu kerjain, terus apapun yang kamu jalanin saat ini. Mudah-mudahan kamu sukses. Jadi seumpamanya emang di mana-mana merintis ya dari nol, bagaimanapun walaupun mahasiswa juga tetap terus berjalan terus dan maju terus, insya Allah kamu sukses. Kalau ibu-ibu daripada nongkrong di mana-mana terus yang nggak jelas ya istilahnya, mending kita kreasi untuk dagang untuk apa. Yang penting berjalan dengan baik daripada mereka main-main yang nggak bener, nenangga kan nggak bagus. Mending yang seperti itu.